sejenak bersikap anjali untuk memberi penghormatan kepada Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Orang bodoh memperlakukan diri sendiri seperti musuh. Ia berbuat jahat yang akan berbuah yang pahit. Ibu bapak saudara-saudari sedharma, selamat pagi, Sukihoto, Namo Buddhaya. Hari ini yang hadir di sini tentu sehat, ya. Kehadirannya menampakkan sesuatu kesehatan yang nyata, ya. Kata Sang Buddha bahwa kesehatan adalah satu keuntungan yang terbesar. Jadi meskipun hari ini tidak jualan, hari ini tidak buka toko atau belum, tokonya belum dibuka, ibu bapak sudah dapat yang namanya cuan, untung, ya, sudah dapat keuntungan yang besar, yaitu sehat. Dan ini harus disyukuri Bapak Ibu sekalian, ya, karena mahal harganya sehat itu. Dan nyata kalau orang yang pergi ke wihara betul-betul sehat, itu nyata. Kalau mungkin tidak hadir di wihara, ya menandakan masih hidup. Kalau bisa jawab atau nyentang WA, ya. Tapi belum tentu ya Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang sudah menjawab WA seseorang kemudian sehat, ya, belum tentu. Karena apa? Karena saya barusan hari Sabtu kemarin datang ke seseorang yang ternyata orangnya sedang sakit, tapi kalau di WA dibales terus, ya, dibales terus, minimal dibaca lah, ya, minimal dibaca, terus kemudian dibales, ya. Jadi seolah-olah tidak ada apa-apa, tapi setelah datang di rumahnya ternyata dia sedang sakit. Dan sakitnya beliau ternyata, ya maaf saja, tetap pegang HP, ya. Ya, sedang sakit tetap pegang HP. Bahkan apa itu komplit dengan headsetnya, Pak. Ya, ya saya bilang yang didengerin apa? Ya macam-macam. Ya, kalau sebenarnya saya sih menyarankan, ya kalau sedang sakit masih mau pegang HP, kemudian yang didengerin ya yang baik-baik. Jangan nonton tayangan-tayangan politik, jangan nonton tayangan-tayangan oplosan, ya, karena oplosan bisa bikin mabuk, ya kan? Oh, banyak korban loh, ya, yang orang minum minuman oplosan
sampai meninggal dunia. Nah itu, jadi mendengarkannya yang bukan oplosan, tapi yang baik-baik, seperti lagu-lagu Buddhis, Dhamma, ataupun apapun yang tidak membuat pikiran ini mendapatkan getaran-getaran yang buruk. Nah, jadi ada keuntungan Bapak Ibu sekalian ya, dengan datang ke wihara itu menunjukkan bahwa kesehatan yang nyata ya. Kemudian sudah meluangkan waktu dan kemudian ingin mendapatkan satu pengetahuan yang baik tentunya ya. Pengetahuan yang baik ini yang tentunya akan membawa manfaat bagi kita ya. Pengetahuan meditasi, pengetahuan Dhamma ya, pengetahuan lainnya ya. Nah, di samping itu kita bisa lebih mengakrabkan diri untuk bersilaturahmi terhadap sesama sedharma ya. Nah, hari ini ibu-ibu sudah pakai seragam Wandani ya. Ini saya tidak tahu mau ada acara apa, tentunya kayaknya ya ada acara Wandani ya. Ya, ya, karena pakai seragam itu, atau mungkin ada kunjungan ya, ada kunjungan biasanya. Ya? Om Musab, ya. Musabnya di sini atau di mana? Oh, di belakang, ya. Ya, musabnya di bulan puasa, jadi di wihara saja ya. Ya. Tidak pinjam gedung karena gedung Meta Wihara sudah bagus, ya kan? Sama dengan prinsipnya Pak Prabowo, katanya apa? Penghematan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ya. Jadi kedatangan kita ke wihara itu untuk mendapatkan satu pengetahuan ya, pengetahuan yang baik. Di sekolah dapat ya, tapi pengetahuan yang diberikan di sekolah kan tentunya pengetahuan yang umum ya, bukan pengetahuan Dhamma ya. Kalau pengetahuan Dhamma mungkin hanya diberikan ketika pelajaran agama, itu saja kalau dulu ikut agamanya Buddha ya. Kalau tidak atau gurunya tidak ada ya tidak ikut ya, dapat pengetahuan Dhamma ya. Nah, tadi saya sudah sedikit menyampaikan cuplikan sabdanya Sang Buddha yang diambil dari kitab suci Dhammapada, yaitu ayat 66 ya. Jadi kalau kita tidak memiliki pengetahuan itu ya kita menjadi bodoh ya. Dan kalau sudah bodoh itu nanti akan memperlakukan dirinya itu ya dengan tidak baik ya, bahkan dianggap seperti musuh. Nah, Buddha menyampaikan hal ini ya, itu atas sebuah kejadian ya, kejadian di satu tempat di mana ada orang yang secara materi nggak punya ya, jadi dia miskin secara materi, tapi orang ini ingin sekali datang ke wihara ya. Nah, sebelum nyampe ke wihara, belum nyampe ketemu dengan Sang Buddha, orang ini ya ketemu dengan seseorang yang mengatakan bahwa kamu datang ke wihara untuk apa?
kamu nggak punya apa-apa, ya kan nggak bisa, ya nggak ada yang bisa disumbangkan untuk wihara, nggak ada yang bisa disumbangkan untuk Sang Buddha, ya kamu nggak usahlah datang ke wihara, kamu nggak punya apa-apa, ya begitu, ya lah. Kalau mungkin orang yang bodoh, ya kalau jadi orang ini miskin tapi tidak bodoh, jadi meskipun dikatain seperti itu dia tidak marah, ya dia tidak marah, dia dengan sikap tersenyum mengatakan kepada orang ini, siapa bilang saya miskin, ya saya tidak miskin, ya saya punya pengetahuan, saya punya keyakinan kepada Sang Tathagata, saya punya rasa malu untuk berbuat jahat, saya punya rasa takut untuk takut dengan akibat perbuatan jahat, saya punya kerendahan hati, saya punya kebijaksanaan, dan saya menjalankan ketatasusiliaan. Ya, kalau seperti ini, apakah masih dianggap miskin oleh kamu, ya, sebagai seorang yang memiliki harta materi? Nah, ya, nah ternyata jawaban atas orang yang tidak punya materi ini mengejutkan, ya, mengejutkan kepada orang yang punya harta materi itu. Nah, orang yang tidak punya harta materi yang melarang, ya, orang ini untuk datang ke wihara mengikuti Sang Buddha, ya, menjadi berpikiran bijaksana, ya. Oh, kalau demikian silakan Anda datang menghadap Sang Buddha, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di samping orang mengumpulkan harta materi, itu ternyata mengumpulkan harta batin itu juga sangat penting sekali, ya. Bahkan mungkin lebih utama, ya, lebih utama. Karena kalau tidak diimbangi dengan mengumpulkan harta batin, ini, ya, kebahagiaannya mungkin hanya separuh, ya. Artinya tidak sampai dibawa di alam berikutnya, ya. Dirasakan dalam kehidupan sekarang saja, ya. Tetapi kalau punya harta batin ini, kebahagiaannya tidak hanya separuh di dunia ini saja, tetapi juga akan dibawa ke kehidupan berikutnya. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang baik yang berhubungan dengan akhlak itu sangat penting sekali bagi kita, ya. Umat Buddha senantiasa ketika puja bakti itu, ya, mengulang yang namanya Pancasila Buddhis, ya. Itu sebenarnya buat mengingat kembali, ya, dari pikiran yang sudah seminggu kemudian di-refresh kembali. Jadi kayak HP itu di-refresh supaya tidak lemot, ya, di-refresh dengan pembacaan Pancasila Buddhis bersama-sama. Ini merupakan salah satu refresh pikiran untuk kembali ingat bahwa ada 5 hal yang harus selalu dijalankan, selalu dipertahankan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau mungkin yang di rumah punya altar, mungkin membaca parita tersebut, mungkin, ya, atau mungkin juga bukan parita itu, ya, tetapi dengan bersama-sama
membaca Parita Pancasila, merefresh kembali apa yang harus dilaksanakan, ya. Ingatan ini harus dikembangkan supaya dalam kehidupan sehari-hari tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, tidak melakukan pencurian dalam bentuk apapun, ya. Terus kemudian tidak melakukan perbuatan yang tidak setia kepada pasangannya. Terus kemudian senantiasa berucap yang benar, ya, berucap yang benar, tidak mengandung kebohongan. Bahkan lebih ditingkatkan pada ujaran cinta kasih, bukan ujaran kebencian, ya. Jadi dari ujaran yang tidak menghindari ujaran yang bohong, ya. Terus kemudian lebih ditingkatkan lagi, dikembangkan menjadi ujaran yang cinta kasih, ya. Tuh. Dan yang terakhir, tidak mabuk, ya, tidak mabuk-mabukan. Nah, ketika hal ini menjadi satu kebiasaan, ya, ini sebenarnya bagi setiap laki-laki ataupun perempuan itu telah mengumpulkan harta atau pundi-pundi harta batin, ya. Di sana tidak akan ada penyesalan atau penderitaan dari kelima perbuatan tersebut, ya. Jadi yang menyambut itu ketika orang berhasil setiap saat, setiap hari menjalankan kelima silanya itu, nanti bukan dewi-dewi yang berpakaian hitam, tetapi mereka-mereka yang berbaju putih, ya, akan menyambut kita, ya, dengan sukacita, ya. Orang yang demikian itu akan terlahir di alam kebahagiaan, ya. Nah, jadi sembahyang ini merupakan satu sarana saja, ya. Sarana mengawali, memberikan penghormatan sebagai manifestasi kita mendapatkan pengetahuan yang baik, pengetahuan dharma dari Sang Buddha, ya. Tetapi tidak cukup hanya dengan sembahyang berhenti, ya, dengan mengucapkan tisarana aku berlindung kepada Buddha sudah cukup, tidak. Tetapi harus dikembangkan dengan Pancasila, ya, dengan kerendahan hati, ya. Apabila ada hal-hal yang benar atau nasihat-nasihat yang benar, kita mau mengikuti, ya. Sehingga dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik ini, ya, pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari mendengarkan, Bapak Ibu sekalian, lama-kelamaan menjadi lebih bijaksana, ya. Karena inilah jalan untuk mendapatkan kebijaksanaan, yaitu dengan mendengarkan Dhamma, baik di wihara, di YouTube, ataupun di berbagai acara yang berhubungan dengan Dhamma. Barangkali talk show Dhamma, ya, atau seminar Dhamma, bisa, ya. Daripada seseorang harus merenungkan di setiap kejadian mungkin kejadian yang buruk yang menimpa pada dirinya, ya. Oh, ya, kan di setiap kehidupan pasti ada sejarah, ada hal yang mungkin membuat hati kita menjadi tidak senang, ya, menderita. Kemudian direnungkan dalam kehidupan diri sendiri. Mungkin itu lebih sukar, ya, lebih sulit, atau orang mengatakan lagi capek-capeknya suruh begitu, ya. Lagi capek-capeknya hati suruh merenungkan. Nah, ini lebih sulit tentunya, ya, kalau ketimbang mendengarkan, ya.
Mendengarkan 1 kali tidak cukup, 2 kali, 3 kali, berulang-ulang, tidak bosan-bosannya. Ya, bak seperti mendengarkan iklan. Jadi paham betul iklannya, tahu persis kata-katanya, ya, sampai bisa bikin status yang ngomongnya itu persis iklan tapi dirinya sendiri. Ya, apa itu namanya? Ya. Nah, ada cara yang lebih sulit, ya, ada cara yang lebih sulit dari sekedar merenungkan kejadian-kejadian yang tidak enak atas dirinya sendiri adalah melakukan meditasi, ya. Meditasi jauh lebih sulit. Iya. Saya kalau diajak meditasi sekarang setengah jam gersulo Bapak Ibu sekalian. Ya, karena berkembang ini tubuh. Ya, iya, berkembang tubuh. Dengan berkembangnya tubuh jadi agak sulit, ya. Wah, tadinya setengah jam nggak apa-apa, ya. Waktu masih saya pernah kurus, ya. Iya, kayak Bu Jutisari ini tetap terjaga dengan baik, ya. Saya ingin sekali tetap terjaga dengan baik, tapi sulit Bapak Ibu sekalian. Karena apa, ya disyukuri gitu lagi kehidupannya, disyukuri. Ada orang kasih mie, saya makan mie, ya, ya. Ada orang kasih gorengan, saya makan gorengan, ya, kayak gitu, ya. Jadi ya mengalir saja, ya. Walaupun belakangan saya mencoba untuk tidak makan nasi, ya. Jadi sudah hari ini barangkali ke-6 bulannya saya tidak makan nasi. Tapi sesekali saya masih makan saudaranya nasi. Ya. Tidak terus-menerus tapi ya, sesekali saya masih makan saudaranya nasi. Tahu saudaranya nasi? Bubur. Ya, bubur itu saudaranya nasi. Ya, terus ketupat. Ya, itu kan saudaranya nasi. Lontong, ya. Lontong, ya, lontongin. Terus, ya, nah kadangkala jamuan bubur, jamuan ketupat ini kan nggak bisa dihindari, ya, itu. Wong hidupnya di masyarakat, ya. Jadi kalau hidupnya tidak di masyarakat bisa 100%, tapi karena hidupnya di masyarakat ya jangan terlalu ekstrim, ya. Kalau terlalu ekstrim nanti dikucilkan sama teman-teman, ya. Ya, wong dikasih ini nggak dimakan, dikasih ini nggak dimakan, dikasih ini diliatin aja, itu kan. Padahal menurut temannya ini enak loh, ini enak loh, ini enak loh, gitu ya. Ya. Tetapi, nah itu tadi, ya. Jadi apa yang saya lakukan ini ya tentunya ada manfaat buat kehidupan saya. Sehingga kadang lambok berhenti saja, ya, makan nasi. Ya sudah, nanti kalau nggak kuat ya makan nasi. Tapi kalau masih kuat seperti ini ya sudah, nggak makan nasi nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau nemeni istri makan di warung, ya istri pakai nasi, saya tidak pakai nasi, gitu. Nggak apa-apa ternyata, ya cuma yang lihat saja, ya yang lihat, loh ibunya kok pakai nasi, bapaknya kok enggak, gitu. Ya bapaknya lagi ngurangin nasi, dia bilang begitu, ya. Nah, hal-hal yang bermanfaat buat kesehatan diri sendiri, hal-hal yang bermanfaat, berguna bagi diri sendiri, nah tentunya itu akan dilaksanakan, tentunya akan diperhatikan, ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak memiliki kebijaksanaan, ya, maka ya
hal-hal yang merugikan sebenarnya, merugikan diri sendiri, itu akan tetap kita jalani, ya. Kalau kebijaksanaannya tidak berkembang, ya. Orang yang masih suka minum itu tidak mencintai dirinya sendiri, ya. Orang yang masih suka membunuh makhluk hidup itu juga tidak mencintai diri sendiri, ya. Ada satu ungkapan kemarin dari seorang teman, "Duh, bapakku sekarang semakin sehat, ya, setelah bapakku sering melakukan function." Ya. Oh, jadi kalau begitu function itu juga bisa membuat sehat, bisa membuat kondisi panjang umur. Nah, tadinya bapak saya tuh sakit-sakitan terus, ya. Apalagi kalau waktu bapak saya masih suka itu beli kambing terus nanti disembelih itu. Sekarang sudah enggak, ya. Sudah enggak lagi. Uangnya suka didanakan kepada yatim piatu, ya. Terus kemudian kalau kesempatan hari Jumat atau hari Minggu dia ke pasar beli makhluk hidup dilepas. Nah, sekarang sehat, ya. Nah, itu apakah ini ada hubungannya? Ya, ada hubungannya, ya. Hukum sebab dan akibat. Nah, barang siapa yang suka memperlakukan makhluk lain itu dengan tidak baik, ya tentunya akan kembali lagi kepada diri sendiri, itu kan? Nah, jadi dari mereka yang melakukan hal yang demikian, ya, meskipun mereka tidak beragama Buddha, ya, mereka kemudian mendapat manfaat, ya, mendapat manfaat yang baik. Oh, kalau begitu ini berguna bagi diri sendiri, maka lakukanlah, ya. Jadi tidak hanya makan sayur saja yang membuat sehat, tidak hanya memakan buah saja menjadi sehat, ya, tetapi berpikir yang baik, punya rasa malu untuk berbuat jahat, senantiasa bertahan di dalam kesusilaan, itu membuat sehat, ya. Dan sehatnya tidak hanya fisik, sehatnya juga batinnya sehat. Ketika orang batinnya sehat, itu fisiknya juga akan terpengaruh kesehatan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau orang sekarang mendapatkan ceramah itu kan banyak, ya, banyak kesempatannya. Artinya kita, ya, atau saya sendirilah, saya sendiri ikut dalam grup keluarga Meta Wihara, ya, tapi jarang posting, ya. Jarang posting, juga jarang mengkomentari, tapi senantiasa saya baca, ya. Bahkan ketika ada orang yang mengucapkan selamat ulang tahun, saya ikut baca, satu persatu saya baca, ya. Dalam hati saya ikut mendoakan, tidak menuliskan, ya kan? Doa itu kan ada yang di dalam pikiran, ada yang dituliskan, kan, ya. Jadi kalau ikut menulis berarti dua-duanya, yang dipikirkan sama yang dituliskan, di-share, ya. Tetapi kadangkala kalau kuotanya masih sedikit, saya tidak share-share, cuma cukup dibaca dengan baik, ya. Tulisannya Romo Suryadamo itu selalu saya baca, tapi ya maaf saja, nggak mungkin akan saya simpen selamanya, ya.
karena akan penuh, itu kan? Ya, akan penuh. Tapi di setiap postingan itu saya baca. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan agar mendapatkan kebijaksanaan. Ya. Orang membaca WA, membaca Parita, mahal atau tidak mahal? Ya, nggak mahal kan? Nggak mahal. Jadi cukup modalnya apa? Modalnya mau dan sehat. Artinya sehat pikirannya, mau itu. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, hari ini atau kita bisa mengamati, ya, orang baca kitab suci, ya, itu banyak loh yang berani bayar mahal, ya. Bener apa? Bener. ITC Bapak Ibu sekalian, ya, Indonesia Tripitaka Chanting. Isinya apa? Baca kitab suci, ya kan? Nah, kitab suci, di sana ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, ya, kelas B 4.500.000. Nah, tentunya ini bukan bacanya, tapi dengan fasilitas lainnya, ya. Mereka dengan penuh semangat hanya untuk membaca kitab suci, mengikuti begitu, mau rela dengan ikhlas mengeluarkan dananya, ya, mengikuti ITC. Ya, dari Wihara Meta ada yang ikut ITC nanti? Enggak ada atau ada? Ya, katanya sudah tutup. Ya, sudah isi semua, bahkan ada yang artinya mereka jadi cadangan, ya. Kalau ada yang tidak berangkat baru ini ada halangan baru bisa masuk, ya. Begitu luar biasanya antusias para umat Buddha. Jadi tidak hanya semangatnya untuk membaca kitab suci, tetapi dengan dananya juga, ya, dibuka seminggu atau berapa 10 hari habis, ya, begitu. Kadangkala, ya, dana, bahkan dana yang kadangkala saya pikir hampir tidak masuk akal, ya, berdana lampion Bapak Ibu sekalian, ya, berdana lampion di Borobudur, ya, yang dilepaskan di malam suci Waisak, ya, itu mahal Bapak Ibu sekalian. Paling murah itu harganya 500.000, kecil, ya, kecil. Yang besar 2 juta, ya, diterbangkan. Mereka berharap dengan lampion yang terbang ini membawa harapan setinggi langit. Tapi apakah betul, ya, Sang Buddha ngajari hanya dengan melepaskan lampion terus kemudian harapannya tercapai? Tidak Bapak Ibu sekalian. Tetapi harta ataupun hal-hal yang sudah saya sebutin harus dijalankan juga. Ya, hidup bahagia tidak tergantung pada lepasnya lampion yang begitu tinggi. Ya, gitu ya. Saya dulunya percaya. Ya. Iya, dulunya percaya. Tapi semakin kemudian mendapatkan dhamma, hati saya berkembang, kemudian timbul kebijaksanaan, kemudian berkurang kepercayaan itu. Ya, artinya boleh dilakukan, tapi tidak tergantung sepenuhnya kepada lampion. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk puja bakti ini, ya. Jangan kemudian diharap, wah aku nanti wis pokoknya dikasih nama saya sudah di surga itu ada. Karena saya setiap hari Minggu datang ke Meta Wihara, ya, jangan berpikiran demikian. Habis baca Parita, kesenggol tungkaknya nesu. Loh,
Jari habis baca parita, ya tidak sengaja tetangganya nyenggol tungkaknya dia nesu. Aduh, gimana ini? Marah, ya. Terus pulang ke rumah, ya pulang ke rumah. Bapaknya masih nonton TV, pesannya nggak dijalanin. Pak, tolong nanti itu ya, umpamanya ya, sebelum datang ke wihara berpesan kepada suaminya, ya atau kepada siapa, kok lupa dia jalanin. Pulang dari wihara marah-marah. Loh, kalau seperti itu kok mendambakan tulisannya di surga, ya, yo, saya pikir bisa nggak jaminan kayak gitu ke surga? Ya, nah, bahkan ada seorang anak, ya, datang wihara, terus kemudian pulang dari wihara ngadu ke bapaknya, Pak, aku besok nggak mau ibadah remaja, ya. Satu, waktunya kemalaman. Dua, ternyata teman-temanku di wihara cuek-cuek, ya. Terus yang ketiga, temanku di wihara begini, banyak sekali tingkahnya, Pak. Aku nggak mau lagi datang ikut puja bakti. Baik, kamu ndak puja bakti ndak apa-apa. Tapi saya mau pesan kepada kamu, besok ya, tolong ya. Sekali saja, habis ini kamu tidak usah ke wihara nggak apa-apa. Tapi tolong besok datang sekali lagi malam minggu, ya. Malam minggu datang ke wihara, terus bawa air 1 mangkok diisi penuh, ya. Tolong kamu lakukan pradaksina 3 kali sambil bawa air. Kamu nggak usah ikut kebaktian. Teman-temanmu mau kebaktian mau apa terserah, ya. Pokoknya ini dijalanin. Kamu sambil bawa mangkok isi air penuh, kamu jalani 3 kali atau berkali-kali lah sampai acara remajanya selesai. Ya, dia ngamati, jangan sampai tumpah, ngamati terus sambil keliling, terus sampai benar-benar acaranya selesai. Sudah selesai, tidak tumpah. Dia sangat bahagia sekali. Hore, aku lulus. Nanti aku pasti dapat hadiah dari papaku. Ya, terus dia pulang. Pak, aku sudah berhasil menjalankan perintah. Gimana? Tadi aku berkeliling ke wihara, sambil bawa mangkok sudah diisi penuh. Saya konsentrasi sekali kepada mangkok ini supaya airnya tidak tumpah. Oh iya, bagus itu. Ya, besok aku enggak lagi ya. Loh, kok enggak lagi? Begini, saya mau bertanya kepadamu nak ya. Ketika kamu berkeliling wihara, ya, memusatkan pikiran kamu kepada mangkok, kamu ingat enggak temanmu lagi apa? Enggak. Temanmu ngomong apa? Enggak. Temanmu bersikap apa? Tahu enggak? Enggak. Pokoknya enggak ada tahu sama sekali. Yang saya tahu supaya air ini tidak tumpah. Nah, besok lagi kalau mau ke wihara seperti itulah kamu bersikap. Jadi jangan memperhatikan temanmu, tapi perhatikanlah diri sendiri supaya benar-benar fokus jalankan ibadah gitu. Oh, maksudnya begitu ya, Pak? Iya. Ya. Jadi karena kehadiranmu ke wihara itu untuk Sang Buddha, untuk Dhamma, untuk Sangha. Bukan untuk penceramahnya Pak Munarso, bukan untuk ceramahnya para biku, bukan untuk para pengurusnya, tetapi fokus kepada, nah, jadi lebih ringan ketimbang selalu memperhatikan sesama umat gitu. Tapi
Jangan egois. Ditanya, nggak mau aku. Keliru penempatannya. Ya, sangat keliru sekali. Nggak mau senyum sesama teman saudara sedama. Ya kan? Ya, kalau saling ketawa, saling senyum, itu kan membuat kebahagiaan bersama. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah tetapi harus tahu tentang waktu-waktunya. Ya, waktu-waktunya. Artinya kalau sedang baca parita, ya baca paritalah dengan konsentrasi. Kalau sedang mendengarkan dhamma, ya berusahalah untuk konsentrasi mendengarkan dhamma. Nah, nanti setelah selesai baru ada acara betul-betul yang sudah bebas, sambil minum teh hangat, sambil minum teh panas yang tidak manis, boleh, itu kan? Sambil bercandaria mengatakan sesuatu hal yang baik, ya, sampai Anda Bapak Ibu sekalian tertawa yang lebar-lebar. Tapi kata Sang Buddha, kalau ketawa jangan lebar-lebar katanya, ya, nanti menjadikan ada makhluk yang bisa masuk ke dalam mulut kita, ya. Begitu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, mengapa Sang Buddha selalu menganjurkan kepada kita supaya kalau tertawa juga jangan lebar-lebar, gitu ya. Jadi tertawalah, ya. Bahkan kalau pengen niru tertawa yang sangat ideal itu tertawa yang hanya menunjukkan gigi. Ya, sulit, ya. Jadi giginya kelihatan, tetapi mulutnya tidak mangap lebar, itu sulit. Ya, itulah katanya, inilah senyum arahat, senyum atau tawa yang penuh keseimbangan batin. Terima kasih, sudah cukup lama, nanti ya akan nambah semut-semut masuk ke dalam kaki Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ya, semutan maksud saya, ya. Wong saya ini juga sudah semutan. Ya, begitu. Yang penting hari ini saya sudah menampaikan yang menurut saya berguna, bermanfaat. Kalau hal ini tidak berguna, tidak bermanfaat, ya tidak apa-apa buat Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.